Bayangkan deh, kerja di satu perusahaan seumur hidup. Naik pangkat, tahun demi tahun. Udah kenal banget sama pekerjaannya, orang-orangnya, budaya perusahaannya. Nah, itu dia inti dari sistem kerja seumur hidup di Jepang. Konsep ini bikin orang di seluruh dunia penasaran sekaligus bingung. Kenapa ya? Ada orang yang mau kerja di satu perusahaan aja seumur hidupnya. Jawabannya ada di perpaduan sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat Jepang. Ini lebih dari sekadar pekerjaan. Ini kayak perjanjian sosial, melambangkan kesetiaan, stabilitas, dan nasib bersama. Sistem ini udah membentuk ekonomi Jepang dan kehidupan jutaan pekerja. Di video ini, kita bakal menyelami inti dari, mengungkap asal-usulnya, dampaknya, dan masa depannya. Ikut aku, yuk, memahami aspek unik dari budaya kerja Jepang ini. Kita bakal dengar cerita dari para pekerja dan para ahli. Kita mulai. Biar paham, kita harus balik ke Jepang pasca Perang Dunia II. Waktu itu, Jepang hancur, ekonominya berantakan, semangatnya patah. Yang penting banget saat itu adalah membangun kembali, dan itu butuh tenaga kerja yang berdedikasi. Disinilah mulai berakar. Perusahaan-perusahaan butuh karyawan yang terampil dan setia untuk mendorong keajaiban ekonomi Jepang. Sebagai gantinya, mereka menawarkan keamanan kerja dan janji pekerjaan seumur hidup. Pertukaran ini bukan cuma praktis. Ini juga menyentuh nilai-nilai budaya yang mendarah daging. Kesetiaan, rasa hormat kepada senior, dan etos kerja yang kuat udah tertanam dalam masyarakat Jepang. Jadi perpanjangan alami dari nilai-nilai ini menciptakan ikatan kuat antara perusahaan dan karyawan. Sistem ini berkembang pesat selama booming ekonomi Jepang. Perusahaan-perusahaan tumbuh dengan cepat, menawarkan promosi dan kenaikan gaji berdasarkan senioritas. Karyawan, sebagai balasannya, mendedikasi diri mereka untuk perusahaan, bekerja berjam-jam, dan mengutamakan kepentingan bersama. Hubungan simbiosis ini jadi landasan kisah sukses Jepang. Terjalin erat dengan nilai-nilai tradisional Jepang. Konsep kesetiaan, atau itu yang paling penting. Karyawan diharapkan setia sama perusahaan, menganggapnya kayak keluarga sendiri. Kesetiaan ini dibalas dengan keamanan kerja dan dukungan dari perusahaan. Senioritas, atau juga jadi pilar lain dari sistem ini. Promosi dan kenaikan gaji seringkali berdasarkan lama bekerja, bukan kinerja individu. Ini menumbuhkan rasa hierarki dan hormat kepada yang lebih berpengalaman. Kerja sama tim dan harmoni kelompok, atau sangat dihargai. Ambisi individu seringkali diredam demi tujuan bersama dan kesuksesan bersama. Nilai-nilai budaya ini bukan cuma konsep abstrak, tapi terjalin dalam kehidupan sehari-hari di Jepang. Dari kecil, anak-anak diajarin pentingnya kesetiaan, rasa hormat, dan harmoni kelompok. Nilai-nilai ini diperkuat melalui pendidikan, interaksi sosial, dan media, menciptakan lahan subur bagi untuk berkembang. Bagian 4, dua sisi mata uang. Dampak ekonomi dari, punya dampak besar bagi ekonomi Jepang, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, sistem ini menumbuhkan kesetiaan, stabilitas, dan tenaga kerja yang sangat terampil. Karyawan, karena merasa aman kerjanya, lebih mungkin untuk meningkatkan keterampilan khusus yang dibutuhkan perusahaan. Hal ini, pada gilirannya, meningkatkan produktivitas dan kualitas. Sistem ini juga mengurangi pergantian karyawan, menghemat waktu dan sumber daya perusahaan untuk rekrutmen dan pelatihan. Stabilitas ini berkontribusi pada keajaiban ekonomi Jepang, mendorongnya menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Namun, juga punya kekurangan. Kritikus berpendapat bahwa sistem ini menghambat persaingan dan inovasi. Dengan promosi berdasarkan senioritas, bukan prestasi, karyawan mungkin kurang termotivasi untuk berprestasi atau menantang status quo. Sistem ini juga bisa menyebabkan inefisiensi. Perusahaan mungkin terbebani oleh tenaga kerja yang besar dan menua, sehingga sulit beradaptasi dengan perubahan kondisi ekonomi. Kekakuan ini dianggap sebagai penyebab stagnasi ekonomi Jepang dalam beberapa dekade terakhir. Bagian 5, biaya kemanusiaan, dampak sosial dari. Selain implikasi ekonominya, juga punya dampak besar bagi masyarakat Jepang. Sistem ini dianggap telah menumbuhkan stabilitas sosial dan etos kerja yang kuat. Namun, sistem ini juga dianggap sebagai penyebab munculnya hierarki sosial yang kaku, tekanan kerja yang intens, dan ketidakseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Salah satu konsekuensi yang paling memprihatinkan adalah kematian karena terlalu banyak bekerja.
Tekanan untuk menyesuaikan diri, bekerja berjam-jam, dan mengutamakan perusahaan daripada kehidupan pribadi bisa berdampak buruk bagi kesehatan mental dan fisik. Juga bisa membatasi mobilitas karier. Karyawan seringkali terikat dengan satu perusahaan, sehingga sulit untuk berganti karier atau mengejar peluang lain meskipun mereka menginginkannya. Selain itu, sistem ini dikritik karena melanggengkan peran gender tradisional. Perempuan seringkali menghadapi hambatan untuk maju dalam karena mereka diharapkan mengutamakan keluarga daripada karier. Hal ini berkontribusi pada kesenjangan upah gender dan rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan di Jepang. Bagian 6 arus yang berubah, penurunan dan adaptasi. Dalam beberapa dekade terakhir menghadapi tantangan yang signifikan, gelembung ekonomi Jepang pecah di awal tahun 90-an. Mengantar era stagnasi ekonomi, globalisasi, kemajuan teknologi, dan menyusutnya angkatan kerja semakin mengganggu model ketenagakerjaan tradisional. Perusahaan-perusahaan yang menghadapi tekanan ekonomi semakin menjauh dari sistem kerja seumur hidup. Mereka mempekerjakan lebih banyak pekerja paruh waktu dan kontrak, menawarkan gaji berbasis kinerja, dan mempromosikan berdasarkan prestasi, bukan senioritas. Perubahan ini menyebabkan ketidakamanan kerja yang lebih besar, terutama bagi generasi muda. Namun, nggak langsung hilang begitu saja. Banyak perusahaan besar masih mempertahankan aspek-aspek sistem ini, meskipun dalam bentuk yang dimodifikasi. Beberapa perusahaan menawarkan pengaturan kerja yang lebih fleksibel, mempromosikan keseimbangan kehidupan kerja, dan berinvestasi dalam pelatihan ulang karyawan untuk beradaptasi dengan tuntutan keterampilan yang berubah. Bagian 7, suara dari dalam, pengalaman pribadi. Untuk memahami, kita harus mendengarkan suara orang-orang yang telah mengalaminya. Bagi pekerja Jepang yang lebih tua, sistem ini memberikan rasa aman dan bangga. Mereka mendedikasikan hidup mereka untuk perusahaan. Namun generasi muda punya perspektif berbeda. Mereka menghargai keseimbangan kehidupan kerja dan kebebasan. Struktur yang kaku bisa terasa menyesakkan. Beberapa memilih jalur karier yang lebih dinamis. Masa depan masih belum pasti. Model ketenagakerjaan tradisional akan terus beradaptasi. Apakah sistem ini bisa bertahan atau akan digantikan? Masih harus kita lihat.